Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue pengen nerusin satu konten tentang si Buluk XL200 gue. Jadi mungkin konten terakhir 3 bulan yang lalu. Dalam 3 bulan ini udah ada beberapa perubahan yang gue lakukan ke dia. Sebenarnya perubahan ini bukan sekedar upgrade gabut, tapi untuk menemukan satu, mungkin bahasanya penyempurnaan kali ya. Penyempurnaan menuju titik tidak sempurna. Karena buat gue mencapai satu kesempurnaan tuh susah banget gitu ya. Harus ada yang ngalah, harus ada yang ini itu. Tapi ya sesempurna mungkin, sedekat mungkin dengan ekspektasi yang pengen gue dapatkan. Jadi untuk areal mesin nggak banyak dirubah. Cuman nanti ada sedikit banyak yang gue kasih tahu apa yang gue upgrade dan gue ceritakan. Jadi di konten kali ini gue bakal ceritakan apa yang di upgrade dan apa plus minus barang-barang yang gue upgrade. Kita mulai dari bagian paling depan, jadi bisa lebih tertata. Soalnya gue kalau bikin konten nih kadang-kadang nggak pernah bikin skrip. Nggak pernah sih. Jadi ya selepasnya aja gitu. Oke, dari sebelah sini di bagian depan sini bitubonya nggak berubah karena buat gue sudah sempurna. Nah ini kemarin gue udah bikinin video instalasinya ya, si Mordarci ini. Kalau kepasang jadi kayak gini nih, jadi clean dan compact. Gue seneng banget ngelihatnya. Oke, di satu sektor di swing armnya gue sempat nyobain, cuman belum ke track yang ekstrim. Nah ini semua nanti berkaitan. Yang paling kerasa, motor jadi lebih diem. Itu yang paling kerasa. Tadinya kan gue pakai master yang di bawah, yang di sini Grimeca. Itu antara dapat nggak dapat, gue kesel banget. Beli mahal-mahal dan hasilnya nihil. Sorry to say, Grimeca dari SIP, cuman gue personal gue nggak rekomen. Itu cuman keren doang. Cuman kalau buat rasa nggak, mendingan kita ngerakit sendiri. Kalau nggak ya bawahnya ini boleh pakai Grimeca semua, tapi masternya kita rubah ke atas. Jauh lebih presisi, jauh lebih pakem. Nah, kalau kita masih pakai swing arm yang aslinya atau kepala babi yang aslinya, kalau gua rem, dia tuh tendensi agak lari motornya. Nggak bisa kayak motor-motor Jepangan yang direm ya ke depan. Pasti agak lari, kok agak narik gitu. Jadi cukup berbahaya sebenarnya. Setelah gue coba, gue pakai ini dan remnya gue upgrade, dia mau ke depan. Nah, jadi itu sangat perubahan yang sangat luar biasa dari si ini. Bersangkutan dengan ini yang gue rubah nih, si ini kabel ini. Jadi masternya udah nggak ada lagi di sini. Tinggal kabel yang melintang ini, selang remnya. Kita akan lihat nanti ke atas seperti apa. Mungkin kita kasih lihat dulu sebentar, nanti kita turun lagi. Nah, jadi di sini. Tapi instalasinya nggak seindah yang kita bayangkan. Yang terjadi ini jadi keluar nih, tidak sejajar dari jadi cukup berbahaya. Takutnya nyenggol nanti ngerem. Jadi nanti ini harus kita potong. Kalau dipakai di PX, dia masuk ke dalam. Kenapa ini bisa nongol? Di sini kita kasih lihat nih. Mentok sama si batoknya. Karena kalau PX itu bentuknya bulat, ke dalam cekung. Kalau si XL ini narik lurus ke sini. Jadi waktu bikin dudukan master remnya ini harus diukur bener-bener, dipasin dianya jangan sampai mentok. Kalau mentok ini harus kita korbanin, kita coak, dan akhirnya nanti jadi berantakan. Walaupun motornya sudah berantakan si Buluk ini, udah pada pecah-pecah. Kayaknya it's time to change, waktunya gue ganti batoknya sebelum bubar di jalan. Ini gue rubah ke sini, dan kemarin sempet gue kasih switch di sini, tapi rusak terus. Waktu gue buka isi bensin, buka jok, ini selalu kena ke sini karena kesenderannya ke sini. Akhirnya gue satukan dalam cluster switch di sini. Jadi semua ini lampu kecil, terus ini lampu tembak, terus ini kuning putih. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Terus di bagian depan sebelah sini, ban seperti biasa, ban lama udah habis, gue tukar lagi Michelin. Dan ini velg modular yang sudah gua pasangkan di sini dari GS Scooter. Untuk reviewnya belum bisa ngomong banyak karena gue belum pakai dalam jarak tempuh yang jauh. Ban juga masih pada berbulu tuh, belum sempat gue pakai. Kalau untuk ininya, baut-bautnya gue pakai SIP, pakai yang lama. Pentilnya juga, tutup pentilnya pakai SIP juga, pakai yang lama juga, nggak ada beli apa-apa. Nah, gue tambahkan naik ke atas lagi deh. Oh ya, trim-trimnya semua gue copot. Jadi gue biarkan dia apa adanya beginilah. Nih, ini kan udah pada jelek. Tadi gue tutupin ini. Biarinlah sesuai namanya si Buluk. Toh motor buat touring bukan buat kontes. Ini gue tambahkan
Kalau untuk lampu-lampu ini udah cukup. Cuma dengan adanya dua ini, gue bisa tambah lebih jauh jarak pandang gue. Jadi tambahan dua ini. Semua gue pakai Luminos. Naik ke sini, hidungnya normal semua. Ini ada stiker-stiker baru. Ini ada Twin Scooter Vespa Thailand. Ini ada Pinasco. Ini ada MK Vespa Part di Malaysia. Ini ada SIP, MRP. Nah, semua ini tempat-tempat gue belanja spare part dia. Dan iseng aja gue tempel-tempelin tadi malam. Nah, kalau di sini ceritanya dia sakit nih, kan bulukan nih, luka-luka di perban, di sini sama di sini. Oke, sampai ke sini, sampai ke atas sudah. Kita masuk ke sini nih. Ini satu layout dashboard yang berubah dari Excel. Ada jamnya analog lucu, speedometernya bulat-bulat gini, bensinnya juga berubah layoutnya. Mereknya MLM, di sininya gue rubah logonya jadi logo Chung. Di sebelah sini, jadi nggak ada nama merek MLM-nya, LML sorry, jadi gue hilangin. Setelah perubahan semua di atas, ada yang harus gue korbankan. Spionnya dulu hilang, karena nggak bisa mentok sama ini kepasang. Nah, ini lagi gue pikirkan pakai spion apa ya, karena buat gue spion bukan aksesoris, harus berfungsi. Karena ketika gue touring, gue nggak mau nengok-nengok ke belakang, cukup berbahaya. Jadi mendingan yang benar-benar bisa gue lihat, oh waktunya bisa nyalip nih, oh ada mobil apa enggak, ada motor apa enggak. Safety is number one. Bukan masalah peraturan lah, takut ditilang, bukan itu. Tapi untuk keselamatan. Masuk ke bagian dadanya lagi, jumbo box. Jadi gue punya box yang gede banget di sini. Tadinya gue pakai tas kan, kurang lebih tambahannya seperti tasnya ini. Yang jadi masalah ketika gue duduk kayak gini, tasnya ini kalau gue taruh barang berat ngondoy ke sini karena nggak ada tahanannya. Yang ada gue nyari rem susah. Nah, masalah lagi buat gue. Dan kemarin gue lagi iseng-iseng, lagi browsing, ada yang jual ini second hand nih. Jadi mungkin dia pernah memodif Vespa, terus Vespanya udah nggak ada ininya aja. Akhirnya gue beli 2 pasang dan buatannya cukup rapi, gue cukup seneng lah ya. Ya kalau mau lebih rapi didempul ulang, diapain, dicat lagi. Cuman kalau gue nggak perlu itu. Terus gue tambahin lagi casan di sini nih. Jadi ada 2 casan. Gue ada fast charging di sini. Nah, yang di sini bisa ngeliat voltase. Nah, tuh 12,6 volt. Dan ini fast charging 2,1 ampere, 2,1 ampere. Dan di sini ada backupnya lagi. Jadi gue selalu ngasih backup buat apa-apa. Karena ketika gue udah berjalan, gue tidak bisa berharap sama siapa-siapa. Hanya gue dan si Buluk. Buat di hutan, di apa, mau charging, ya sudah. Itu harus gue persiapkan lah. Jadi nggak sampai gue tuh kebingungan ketika ada apa-apa bisa ngabarin keluarga dan teman-teman. Misalkan gue ada trouble, ada accident dan lain-lain. Jadi dalam box ini udah gue ukur, gue bisa nyimpen sampai 8 oli samping. Jadi bisa ditaruh di manajemen. Sedangkan barang-barang yang berat itu sebaiknya ada di tengah sini kan. Jadi motornya jauh lebih stabil. Nih, taruh di sini. Gue bisa taruh nih kayak gini nih ya, gue kasih lihat deh. Nah, ini gini luas banget dalamnya. Terus ini gue punya busi-busian. Oh ya, businya gue akan nyoba satu busi. Businya dulu kan gue pakai IW27. IW27 dan gue lagi mencoba IW29. Nanti akan gue review lagi apakah berebet atau makin enak, gue nggak tahu. Jadi gue kemana-mana minimal bawa 3 busi. Gue taruh di sini. Sama tisu basah penting, lap, tisu, kunci busi, ya standar lah di dalam sini. Terus ada ini kemarin gue pakai BGM dan ini salah satu barang yang kurang rekomen dibeli, cuman harganya aja tapi pengisiannya tidak terlalu bagus. Oke, kesini udah gue kasih tahu waktu itu ya, tetap sama pakai Vitali ininya pakai SIP, nggak ada masalah. Jok untuk nggak jauh-jauh masih oke pakai ini, tapi kalau gue boleh jujur bicara, jok ini keren, tapi nggak rekomen buat yang bobotnya berat kayak gue dan main berhari-hari kalau ketika mau touring. Tetap pilihan gue jatuh pada King and Queen. Nanti kita akan bahas masalah jok di satu video. Gue ada beberapa jok. Kita bisa compare atau bisa membandingkan satu dan lainnya. Ini yang udah kita bahas, backrack custom gua kuat sekali dan gua happy banget sama ini, sama rack ini tuh. Ini bisa gua dudukin juga nggak masalah.
cuma gue takut terbalik kayak ini. Tuh, tuh. Didudukin juga nggak masalah. Gue nih beratnya hampir 100 kilo, nggak masalah. Jadi cukup nyaman. Semua gue pakai stainless, bautnya juga stainless. Nah, di sini gue tambahin reflektor 2. Jadi kalau lampu gue sampai mati, ini masih ada silo-siloan lah ya. Mata kucing untuk reflektor ketika dari belakang mobil datang, seenggaknya tau lah ada kendaraan di depan. Buat jaga-jaga aja backup plan. Bumper juga masih standar. Oke, sekarang gue bakal cerita sedikit tentang si fast flow-nya. Gue ini pakai BGM fast flow. BGM fast flow ini kalau buat di motor-motor high performance yang boros kayak gue cocok. Karena dia setengah tangki udah rest. Jadi kalau kita lupa ngeliatin si jarumnya, ketika kita udah rest, kita tahu kita harus cari pom bensin. Dan kalau motor boros, kalau tinggal seliter itu nggak jauh. Tapi ini restnya mungkin masih 3 liter kali. Jadi masih gue punya jarak tempuh yang cukup jauh sampai ketemu pom bensin. Kalau gue pakai yang SIP, restnya tinggal seliter kayaknya. Kayak normal, kayak biasa. Karena si saringannya pelampungnya tuh beda, si saringannya. Ini jauh lebih tinggi ketika restnya. Mesin juga yang gue upgrade. Di mesin si Buluk ini gue upgrade ke karbu 2828. Itu juga belum sempat untuk gue pakai jauh. Cuma tenaga yang pasti lebih jos dan lebih boros udah pasti, karena besar ya. Tapi kalau jarak jauh mungkin lebih irit, karena lebih effortless dalam kita ngegas. Karbu yang besar nggak selalunya lebih boros. Secara kalau dilangsamin, yes, dia lebih boros. Tapi secara cruising, seperti mobil layaknya cc besar, kita pakai mobil cc kecil untuk mendapatkan 100 km per jam, RPM mungkin sampai 5000. Tapi kalau cc-nya besar, ya mungkin RPM cuma 2000. Nah, itu yang membuat jadi fuel efisiensinya berjalan. Begitu juga dengan si motor ini. Tapi kalau sama-sama digeber ya sama-sama boros, cuma bedanya dia cepat sampai. Yang gue rubah lagi adalah sistem pengisiannya. Tadinya gue pakai yang seperti biasa. Gue pakai seperti biasa, aki gue tekor terus. Akhirnya gue rubah pakai kiproknya Vixen. Gue rubah ke full wave dan sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali. Jadi kelistrikan dia sudah dirubah jadi full wave. Seperti yang gue bilang, sebenarnya motor ini tuh nggak punya konsep ya. Kalau kita ngelihat sebagian dari depan, jangan dilihat ke belakang, ke sini. Wah, racing banget nih, gitu kan? Dari sini kok racing banget. Begitu naik, ini bapak-bapak banget nih. Udah mana banyak stikernya, ya kan? Ada lampu-lampuannya. Udah gitu kayaknya nggak matching banget dengan ya catnya yang apa adanya. Terus kenapa sih gue kayak asal-asalan banget? Ini abis gue las babet, gue kerok, nggak gue cat lagi. Karena apa alasannya? Karena capek kalau motor dibuat touring, kita bikin rapi-rapi. Nanti yang ada nyenggol lah, jatuh bego lah, dan ini itu yang akhirnya kesel sendiri. Jadi biarkan aja seperti ini. Yang penting mesin dia sehat, bisa membawa kemanapun gue pergi. Jadi inilah si season finalenya si Buluk ini. Jadi gue rasa sudah selesai sudah perjalanan dalam ngebangun si Buluk ini. Dan gue happy banget sama performance-nya. Mungkin gue lupa kasih tahu ya, kalau koplingnya Buluk itu gue pakai BGM Supercharge 10 per, tapi tetap enteng karena gue pakai Krimas, dan Krimas recommended banget buat dipakai di Vespa large frame kita. Cuman tidak semuanya plug and play ya, harus ada yang diulik. Bisa nonton di video-video selanjutnya. Nah, inilah penampilan si Buluk kalau dalam buat lagi jalan-jalan. Gue pengen iseng-iseng San Morian kek, tanpa adanya perangkat-perangkat pernak-perniknya. Nanti akan gue kasih lihat videonya transformasi si Buluk ketika dia lagi touring mode dengan JJS mode. Ini lagi JJS mode nih, mau night ride, mau apa kayak gini. Jadi gue bisa merasakan full performance-nya si Buluk ketika dia ringan. Pas gue pasang-pasangin, jadi berat. Yang lainnya gue rasa nggak berubah dari si Buluk. Knalpot tetap sama, dan gue happy banget dengan knalpotnya itu. SIP Road XL Viper, tidak ada masalah. Jadi inilah dia. Oh, belum habis, berarti yang terakhir tinggal gue pikirin spionnya. Tadi gue pengen pakai spion jepit, cuman XL nggak nyambung banget. Nantilah, kalau ada yang punya ide, coba kasih komen di bawah. Mungkin idenya bisa masuk, bisa gue browsing, bisa gue aplikasikan, dan sama-sama gue cari juga. Jadi inilah kita nikmatin sama-sama si Buluk. Seperti ini penampakannya. Kalau dilihat ya biasa aja, kayak si motor bapak-bapak, motor Pak Guru.
Ya depannya sih gue kecolongan sih, jadi kayak racing-racingan. Gue nggak bisa cover up yang depan. Jadi inilah si buluk, serigala berbulu domba. Jadi gue rasa itu aja konten kita kali ini untuk ngebahas si buluk. Semoga bisa menghibur dan bisa kasih revisi, bisa kasih masukan mau diapain lagi si buluk atau kita mau jalan-jalan kemana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.